Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul pengawasan ataupun yang disebut dengan controlling. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Sigoro dengan NIM 2025072001. Di sini saya adalah sebagai moderator dalam diskusi kami. Selanjutnya perkenalkan teman saya. Nama saya Roberto Manik dengan NIM 240507207. Nama saya Saleh Nubawo dengan NIM 2405072104. Saya Bayu Pratama Ginting dengan NIM 2405072089. Saya Maudi Wulandar dengan NIM 2405072013. Nama saya Jamila Tiarubu dengan NIM 240. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih boleh dalam keadaan sehat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pertama sekali yang kami hormati adalah Ibu Cut Nisma, SE, MSD, sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen, dan teman-teman yang sekalian yang kami banggakan. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan materi kami, yaitu pengawasan, yang dimulai dari Sarah teman kami. Baik, saya menjelaskan tentang apa definisi pengawasan. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan sesuatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dalam tujuan-tujuan perencanaan lainnya, merancang sistem informasi atau umpan balik, membandingkan kegiatan yang standar telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang dilakukan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rusto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu definisi pengawasan menurut para ahli. Nah, di sini ada 3 definisi pengawasan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut George R. Terry. Nah, menurut George Terry, pengawasan itu adalah suatu proses penentuan apa yang harus bisa dicapai atau yang disebut dengan standar, penilaian, pelaksanaan pengukuran pencapaian, dan perbaikan apabila diperlukan agar pelaksanaan yang berjalan itu sesuai dengan rencana. Nah, yang kedua itu ada menurut Robert J. Mockler. Mockler mendefinisikan bahwa pengawasan itu adalah sebagai upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar dengan tujuan perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar, menganalisis penyimpangan, dan mengambil tindakan-tindakan yang korektif. Nah, artinya Mockler ini mendefinisikan pengawasan itu juga dapat mengambil tindakan yang korektif apabila terjadinya suatu penyimpangan di dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada menurut ahli, yaitu Henry Fayol. Fayol mendefinisikan bahwa pengawasan itu adalah sebagai proses untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang berjalan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataupun yang telah ditentukan berdasarkan instruksi ataupun arahan yang telah diberikan dan berdasarkan prinsip-prinsip kerja yang telah diadopsi. Mungkin itulah definisi pengawasan menurut beberapa para ahli. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Jeremy. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka manajemen dapat memonitor perkembangan kegiatan secara real time dan dapat mengambil tindakan atau tindakan yang tepat apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan agar dapat dikoreksi. Fungsi utama pengawasan dalam hal ini yaitu mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin akan terjadi dalam proses
efisiensi dan efektivitas dalam operasional organisasi. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan sumber daya yang digunakan, baik manusia maupun material, digunakan secara optimal. Sekian penjelasan materi saya, akan dilanjut dengan Ropiano. Oke, untuk materi yang selanjutnya kita akan masuk ke fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ada 3. Yang pertama adalah memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Nah, pengawasan berfungsi dalam hal ini bahwa pengawasan akan mengawasi pekerjaan suatu proyek dari bagaimana langkah-langkah menuju suatu tujuan yang akan dicapai dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengawasan yang kedua adalah memberikan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Artinya pengawasan di hal ini berfungsi sebagai alat evaluasi agar kita bisa mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam suatu proyek dan kita bisa memperbaikinya di masa mendatang agar tujuan dari proyek tersebut bisa tercapai dengan secara maksimal. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan menjamin efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya baik material, keuangan maupun dan lainnya dalam suatu proyek, maka pengawasan berfungsi untuk menjamin efisiensi. Efisiensi artinya menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Sedangkan efektivitas adalah mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana sebelumnya agar tujuan dari suatu proyek tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi pentingnya pengawasan. Sebelum itu, kita harus mengetahui pentingnya pengawasan. Pentingnya pengawasan dalam manajemen yaitu untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pentingnya pengawasan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu memastikan bahwa pelaksanaan organisasi berjalan sesuai dengan pelaksanaan atau rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, memastikan bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam suatu perusahaan. Dalam pentingnya pengawasan ini memiliki beberapa 5 tahap proses pengawasan. Yang pertama yaitu menetapkan standar pelaksanaan. Menetapkan standar pelaksanaan yaitu merupakan langkah awal dalam proses pengawasan untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh anggota organisasi tersebut. Yang kedua, mengukur prestasi kerja, yang dimana sebuah pendiri perusahaan atau direktur perusahaan harus memahami dan mengetahui kinerja suatu karyawannya dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang dimana proses mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar yang ditetapkan. Yang keempat yaitu pembandingan dengan standar evaluasi. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Pengambilan tindakan koreksi dalam pentingnya pengawasan sangat penting dalam perusahaan, yang dimana tindakan untuk melakukan ketika hasil analisa menunjukkan penyimpangan dan perlu disesuaikan dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam materi penting pengawasan juga memiliki beberapa alasan mengapa pentingnya pengawasan dalam perusahaan sangat penting. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan lingkungan perusahaan, yang dimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam faktor-faktor eksternal yang memengaruhi bisnis dan dapat dideteksi oleh manajer melalui fungsi pengawasan. Yang kedua yaitu terjadinya peningkatan kompleksitas perusahaan. Dapat berupa kerumitan transaksi yang terjadi di perusahaan, misalnya menggunakan mata uang asing, jumlah anak perusahaan, cabang anak perusahaan, dan operasi bisnis di luar negeri. Yang ketiga yaitu meminimalisasikan tingginya kesalahan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu meminimalisasikan tingginya kesalahan dalam perusahaan, yang dimana upaya untuk mendeteksi kesalahan sebelum menjadi kritis. Yang keempat yaitu kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, yang dimana manajer atau seorang pemimpin dapat memberikan wewenangnya kepada bawahannya dan memberikan kepercayaan baik itu tugas, wewenang, tanggung jawab seorang manajemen.
Yang kelima yaitu menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, yang dimana proses untuk memperbaiki kesalahan terjadi dalam suatu kegiatan. Baik, itu aja materi tentang pentingnya pengawasan. Jelaskan tentang pengawasan, jenis-jenis pengawasan. Ada 2 jenis pengawasan, yaitu pengawasan berdasarkan waktu dan pengawasan berdasarkan area. Pengawasan berdasarkan waktu adalah cara pengelolaan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tahapan atau periode waktu tertentu dalam proses kegiatan. Pengawasan sebelum pelaksanaan atau preliminary control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rencana, prosedur, sumber daya, dan strategi yang akan digunakan sudah sesuai standar atau tujuan yang diinginkan. Fokus, perencanaan, dan persiapan. Tujuan mencegah masalah sebelum terjadi. Contohnya, verifikasi anggaran proyek sebelum dimulai. Yang kedua, pengawasan selama pelaksanaan atau concurrent control. Pengawasan yang dilakukan di saat kegiatan sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk memantau proses kerja dan mengidentifikasi penyimpanan atau masalah secara real time, sehingga dapat segera dilakukan koreksi. Fokusnya pemantauan langsung dan respon cepat. Tujuan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan gangguan. Contohnya, monitoring kualitas produk selama produksi. Yang ketiga, pengawasan setelah pelaksanaan atau post control. Pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Fokusnya adalah mengevaluasi hasil akhir membandingkan dengan standar atau rencana dan mengambil pelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Fokus, hasil, dan evaluasi. Tujuan menilai keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa depan. Contohnya, audit laporan keuangan setelah proyek selesai. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Roberto Carlos. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengawasan berdasarkan area. Nah, pengawasan berdasarkan area dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah pengawasan keuangan, pengawasan operasional, dan pengawasan kinerja. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu pemaparan materi pengawasan berdasarkan area ini. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa pengawasan berdasarkan area ini tentunya pengawasan dari suatu wilayah tertentu, dari suatu wadah ataupun suatu tempat yang memiliki aspek-aspek penting dalam suatu organisasi tersebut. Nah, lebih detailnya lagi, pengertian pengawasan berdasarkan area ini adalah proses memantau, mengevaluasi, dan mengontrol suatu aktivitas atau kegiatan dalam berbagai aspek penting suatu organisasi ataupun kegiatan bentuk lainnya. Jadi pengawasan berdasarkan area ini adalah merupakan area utama ataupun area terpenting dalam suatu organisasi. Mengapa dikatakan area terpenting? Nanti saya akan menjelaskan setelah saya menjelaskan bentuk-bentuk pengawasan berikut ini. Nah, yang pertama itu ada pengawasan keuangan. Apa yang dimaksud dengan pengawasan keuangan? Apa itu manfaat pengawasan keuangan dan bagaimana contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi, pengawasan keuangan ini adalah proses mengawasi dan mengontrol penggunaan dana untuk memastikan bahwa keuangan itu dikelola dengan efisien, efektif, dan berdasarkan secara dengan peraturan yang telah ditetapkan. Artinya pengawasan keuangan ini diperlukan untuk agar dana yang dikelola itu berjalan dengan baik. Nah, mengapa digunakan pengawasan keuangan? Mengapa diperlukan pengawasan keuangan? Ada beberapa manfaat pengawasan keuangan dalam suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Nah, yang pertama itu adalah mencegah terjadinya kebocoran anggaran ataupun tindakan kecurangan. Ini dapat kita ambil seperti contohnya adalah tindakan korupsi. Yang kedua itu menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Nah, dengan adanya pengawasan keuangan, maka dana itu dapat dikelola secara bijak, tidak lagi berantakan, tidak lagi amburadul.
Yang ketiga itu ada memastikan alokasi anggaran itu sesuai dengan rencana. Contohnya adalah seperti kita melakukan suatu kegiatan, pastinya kita akan melakukan anggaran dana, berapa target yang ingin kita tentukan, berapa target yang akan kita kumpulkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, dengan adanya pengawasan keuangan ini, maka anggaran dana dapat kita tentukan dengan berbagai cara, contohnya seperti melakukan pemasaran, menjual produk-produk lainnya, dan untuk memastikan bahwa target yang dicapai telah memenuhi standarnya. Nah, yang kedua itu ada, contoh pengawasan keuangan ini dalam kehidupan kita dapat kita lihat di dalam dunia bisnis, yaitu melakukan audit keuangan, bahwa untuk memastikan laporan keuangan itu sudah akurat. Yang kedua itu ada pengawasan operasional. Apa yang dimaksud dengan pengawasan operasional? Nah, pengawasan operasional itu adalah proses memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional itu berjalan sesuai dengan prosedur standar operasional ataupun yang disingkat dengan SOP untuk mencapai efisiensi dan produktivitas. Nah, mengapa pengawasan operasional ini diterapkan? Pastinya ada manfaatnya. Yang pertama itu manfaatnya adalah memastikan kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana. Dengan pengawasan operasional tentunya kegiatan yang berjalan itu sudah terarah, sudah memiliki tujuan yang jelas dan tujuan yang pasti. Yang kedua itu mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan yang ada dalam proses kerja. Nah, dengan pengawasan operasional maka dapat juga menyelesaikan hambatan ataupun problem yang ada dalam suatu organisasi ataupun perusahaan tersebut. Yang ketiga itu manfaat dari pengawasan operasional, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, itu baik dari sumber daya manusia, tenaga kerjanya, dan juga sumber daya lainnya. Contohnya pengawasan operasional ini dapat kita ambil dari perusahaan, yaitu memastikan bahwa karyawannya itu telah mengikuti prosedur standar operasional saat memproduksi barang. Jadi di sini adalah perusahaan dagang. Nah, yang ketiga itu adalah pengawasan kinerja. Jika kita berbicara kinerja, itu otomatis sudah berbicara mengenai keterampilan ataupun semangat para karyawan untuk bekerja. Nah, dengan lebih spesifik atau lebih jelasnya, pengawasan kinerja ini adalah proses penilaian pencapaian tujuan itu berdasarkan indikator kinerja atau yang disingkat dengan KPI yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektivitas dan produktivitas. Nah, mengapa diterapkan pengawasan kinerja? Pastinya ada manfaat dari pengawasan kinerja. Yang pertama itu adalah mengukur sejauh mana target yang telah tercapai. Dengan adanya pengawasan kinerja, kita sudah mengetahui target kita yang sudah kita capai itu sudah sejauh mana, sudah sebesar apa usaha ataupun kinerja yang telah dilakukan para karyawan di dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua itu adalah meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Nah, dengan adanya pengawasan kinerja, pastinya karyawan itu akan lebih termotivasi untuk bekerja dan mereka itu tidak lagi hanya menginginkan gaji semata, namun mereka akan lebih semangat lagi untuk bekerja sehingga perusahaan pun dapat lebih lagi untuk memberikan yang terbaik kepada karyawan agar karyawan lebih bersemangat lagi. Yang ketiga itu adalah menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang strategis. Nah, dengan adanya pengawasan kinerja, jika ada terjadi problem atau masalah di dalam suatu karyawan, maka pengawasan kinerja ini juga menjadi dasar pengambilan keputusan di dalam menyelesaikan masalah yang ada di antara karyawan tersebut. Agar apa? Agar masalah di antaranya tidak menyebarluaskan yang menyebabkan produktivitas suatu perusahaan itu menjadi menurun. Nah, contohnya pengawasan ini dapat kita lihat dalam suatu organisasi, yaitu seorang manajer mengevaluasi laporan bulanan untuk melihat apakah
tim setelah mencapai target pencapaian penjualan. Nah, jadi teman-teman, kaitan dari ketiga pengawasan berdasarkan area ini sangatlah penting dan menjadi aspek utama dalam kegiatan suatu organisasi. Nah, mengapa sangat penting? Ini adalah untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dengan efisien dan efektif, dan dengan pengawasan yang baik individu maupun organisasi dapat meminimalisirkan resiko yang terjadi. Artinya resiko kemungkinan akan lebih kecil untuk terjadi dan meningkatkan produktivitas dan membuat keputusan yang lebih baik. Itulah kaitan dari pengawasan ketiganya ini berdasarkan area. Oleh karena itu, pengawasan ketiga ini memiliki kaitan yang sangat penting dalam suatu organisasi, perusahaan maupun kegiatan lainnya. Mungkin sekian materi pengawasan berdasarkan area. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Jernih. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengawasan. Proses pengawasan terbagi atas 4. Yang pertama, menetapkan standar. Proses yang dilakukan itu kriteria yang menjadi acuan evaluasi dari dalam ini adalah kualitas, kuantitas, waktu, biaya. Yang kedua, mengukur kinerja aktual. Proses yang dilakukan itu membandingkan kinerja nyata dengan standar yang telah ditetapkan. Standar yang telah ditetapkan ini tadi yaitu kualitas, kuantitas, biaya, dan waktu. Nah, yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Proses yang dilakukan itu mengidentifikasi kesenjangan antara standar dan realisasi. Yang keempat, mengambil tindakan korektif, yaitu proses yang dilakukan memperbaiki deviasi agar tujuan dapat tercapai. Sekian penjelasan mengenai proses pengawasan akan dilanjutkan dengan Ropi. Nah, materi yang selanjutnya adalah tantangan dalam pengawasan. Yang pertama, tantangan dalam pengawasan adalah kesulitan dalam menetapkan standar yang tepat. Nah, di dalam kesulitan dalam menetapkan standar yang tepat ada hal-hal yang menghambatnya. Yang pertama adalah kebutuhan yang beragam. Yang kedua, kurangnya data atau standar sulit ditetapkan tanpa data. Yang ketiga adalah perubahan cepat atau lingkungan dan teknologi yang terus berubah dari standar cepat usah. Yang keempat adalah ekspektasi yang berbeda atau sulit menyeimbangkan kebutuhan semua pihak terkait. Yang kelima adalah keterampilan yang terbatas karena kurangnya pemahaman atau keahlian dalam merancang standar yang realistis. Tantangan pengawasan yang kedua adalah resistensi dari karyawan terhadap pengawasan, yaitu karyawan sering menunjukkan resistensi terhadap pengawasan karena mereka merasa tidak percaya diri dan merasa khawatir akan kehilangan otonomi, dan mereka merasa pengawasan terlalu ketat dan mengganggu kenyamanan mereka dalam bekerja. Yang ketiga, tantangan pengawasan adalah keterbatasan teknologi atau pengawasan. Suatu pengawasan tentunya membutuhkan teknologi yang canggih, sehingga apabila teknologinya kurang memadai atau cepat rusak, maka akan menghambat terjadinya suatu proses pengawasan. Yang keempat, tantangan dalam pengawasan adalah biaya pengawasan yang tinggi. Nah, di dalam melakukan pengawasan tentunya membutuhkan biaya. Namun apabila suatu pengawasan dilakukan dengan standar yang tinggi, maka biayanya cukup mahal, sehingga pengawasan sering membutuhkan investasi yang besar seperti teknologi yang canggih, tenaga ahli, pelatihan, dan waktu yang signifikan. Mungkin sekian diskusi kami dari kelompok 5 mengenai materi pengawasan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa pengawasan itu merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan, tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan kembali. Nah, itulah kesimpulan dari materi kami mengenai pengawasan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan materi kami. Jika ada perkataan atau tindakan kami yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf, dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.